إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في سورة آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang berbahagia ini, tepatnya di hari Jumat di bulan Rabiul Tsani, Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat karunia-Nya yang sangat banyak, baik itu nikmat iman, Islam, kesempatan, kesehatan, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri rumahnya Allah, memenuhi panggilan seruan Allah Subhanahu wa taala melalui muazzin kita. Karena setiap azan yang dikumandangkan, yakinlah secara ilmu tauhidnya yang memanggil itu bukanlah muazzin, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada muazzin supaya disampaikan kalimat Allahu Akbar sampai dengan la ilaha illallah itu. Di mana kalimat azan berasal juga dari bahasa Arab, yaitu adalah ulunun, yang berarti adalah telinga. Seakan-akan ingin berikan kesan dan pesan kepada kita, hei kalian yang merasa memiliki pendengaran ataupun telinga, aku panggil semuanya datang ke rumahku, Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meninggalkan seluruh aktivitas pada hari ini, sesibuk apapun itu, untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah tidak ada yang bisa kita persembahkan, kita berikan kecuali dengan terus-menerus bersyukur menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, ya Rasulullah, lima hada, kenapa ini bisa terjadi? Pada malam hari Nabi salat, melakukan salat malam. Diceritakan dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadi karangan Imam At-Tirmizi, Rasulullah sampai bengkak kakinya terasa oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Lima hada ya Rasulullah, kenapa bisa sampai seperti ini? Kakimu sampai bengkak-bengkak. Padahal engkau adalah Rasulullah, telah dijamin masuk surga, telah Allah ampuni dosa-dosanya, maksum, terjaga, terhapus dosa-dosa apapun yang kau lakukan. Apa kata Rasulullah? Ya zawji, wahai istriku, afala an akuna abdan syakura. Tidakkah bisa aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Tidak banyak kalimat Rasulullah katakan, hanya mengatakan afala an akuna abdan syakura. Tidakkah bisa aku menjadi hamba yang bersyukur? Artinya jamaah rahimakumullah, kalau Rasulullah SAW sampai salat malam bengkak-bengkak kakinya, telah dijamin masuk surganya, dosanya dijamin dihapuskan oleh Allah, masih tetap juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Kita mungkin masih banyak bergelimangan dengan dosa, khilaf masih banyak, kadang kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk menghapus semua itu, marilah kita terus berlomba akan kebaikan, terus menjadi hamba Allah yang senantiasa abdan syakura, hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatan wa salaman ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya wal mursalin, yang telah berjuang membawa umat jauh dari peradaban. Nabi diutus bukan di negeri yang telah maju pada saat itu. Nabi tidak diutus di negeri Romawi, dan Nabi tidak diutus di negeri Persia, tapi Nabi diutus di tengah-tengah antara dua negeri yang maju, yaitu adalah kota Mekah, kota yang kumuh, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tanah yang tandus, masyarakat sosialnya sangatlah minim, peradaban belum ada, semua penuh dengan kekurangan. Tapi hadirin jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah diutus membawa risalah Al-Quran dan hikmah hadis Rasulullah SAW, maka statusnya berubah menjadi khair ummah. Berubah menjadi khair ummah. Ali Imran ayat 110, kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ila akhir ayat. Sungguh kata Allah, kalian semua adalah sebaik-baik umat yang pernah kuciptakan. Kalimat ini turun Rasulullah SAW diutus. Dulu sebelumnya pada fase Nabi Musa AS di surah Al-Baqarah ayat yang 40 sampai dengan 44 itu, dua kali Allah katakan, Allah muliakan Bani Israel. Ya Bani Israel, inni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, kami telah muliakan engkau, kalian semua daripada umat-umat yang ada pada zaman itu. Tapi karena Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul yang paling terakhir, maka hadiah penghargaan itu diberikan kepada kita semuanya. Maka kita sebagai umatnya Nabi harus memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Status kita pada hari ini adalah umatnya Nabi SAW. Tidak mudah jamaah Allah. Bahkan Nabi dalam hadisnya pernah mengatakan, ana astaki ma ummati, ana astaki ma ikhwan, kata Nabi. Saya sangat rindu dengan ikhwan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanuk, bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasul? Kata Rasulullah, la bal antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Jadi siapa ya Rasulullah kau maksud ikhwan? Mereka adalah umatku yang hidup pada akhir zaman, tidak pernah bersua bertemu denganku, tidak pernah sholat denganku, tidak pernah bermuamalah bersama dengan diriku, tidak pernah bercanda dengan diriku, tidak pernah berkomunikasi, bahkan berjumpa pun tidak pernah melihat diriku ini. Tetapi mereka menghidupkan sunnahku, mereka melakukan, mempraktekkan hadis-hadis yang aku katakan. Maka jemaah rahimakumullah, seakan-akan kita umat Nabi yang hidup di akhir zaman ini adalah yang paling berharga, bahkan yang paling dirindukan oleh Rasulullah SAW, sampai-sampai para sahabat iri kepada kita semuanya. Maka oleh karena itu jemaah rahimakumullah, betullah kata Rasulullah dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani Sahih Al-Bukhari mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidaklah dikatakan beriman seseorang hatta yuhibba, sampai dia mencintai diriku melebihi dirinya sendiri, ayah dan ibunya, bahkan juga seluruh manusia yang ada di muka bumi. Marilah kita memperbanyak salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin jamaah sallallahu rahimakumullah, izinkanlah khatib berwasiat pada hari ini menyampaikan, saling mengingatkan kita antar sesama untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada bekal yang akan kita bawakan, tidak ada bekal kelak yang akan kita ambil yang bisa membawa kita kecuali adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa
wattaquni ya ulil albab. Apa-apa saja perbuatan yang kau lakukan, sesungguhnya ya'lam Allah pasti mengetahuinya. Maka oleh karena itu beramallah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, teruslah tambah. Jangan pernah merasa soleh. Jangan kita seakan-akan sudah sholat 5 waktu, bangun malam, berzakat, berinfak sampai jutaan, ratusan juta, kita telah merasa, oh aku ini adalah orang yang soleh. Jangan jemaah. Belum apa-apanya jemaah. Belum apa-apanya ibadah yang kita persembahkan. Maka kata Allah, wa tazawwadu, teruslah berkah. Jangan pernah merasa puas. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Untuk siat dan isi khutbah pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami khatib membawakan firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 133 dan juga 134-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين." Allah mengatakan dengan kalimat wasari'u, seakan-akan Allah secara ilmu dari saraf nahwunya, segeralah dan lakukanlah tanpa ada batas. Maka dalam kalimat ini menggunakan huruf alif. Wasari'u, mudah bagi Allah redaksi katanya menggunakan wasari'u. Kalau langsung bertasdid itu berarti ada limited, ada batasnya, masih terbatas untuk wasari'u bergegas. Tapi kalau sudah menggunakan alif, ulama tafsir dalam ilmu bahasa mengatakan bahwasanya bersegeralah tanpa pernah bosan, tanpa pernah merasa puas. Untuk apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memohon ampun, maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata maghfirah dari kata ghafara yang berarti adalah mengampuni. Kalau kita meminta ampun, tambahkan hamzah, sin dan ta di depannya menjadi istighfar. Muncullah kata dengan kata istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan juga termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi mengatakan, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aktsaru min sab'ina marrah." Wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, Rasulullah bersumpah. Kalau sudah kalimat Rasulullah diawali dengan sumpah, itu nggak main-main jemaah. Para sahabat kalau sudah mendengar Rasulullah ada kata sumpah, itu langsung matanya sangat tajam, tertuju kepada pandangan Rasulullah. Seakan-akan pesan itu masuk langsung ke jiwa mereka. Wallahi, kata Allah, kata Rasulullah, inni la astaghfirullah, aku saja sesungguhnya pasti beristighfar kepada Allah. La astaghfirullah, pasti aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilahi, dan bertaubat kepadanya, fil yaum, pada satu hari saja, aktsaru min sab'ina marrah. Aktsaru min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Bayangin ya, lebih dari 70 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi, Rasul telah dijamin surganya, dosa dihapus, tapi masih istighfar jemaah Allah, masih beristighfar kepada Allah. Ditambah lagi di kalimat Imam Muslim dengan redaksi agak serupa, ya ayyuhan nas, kata Rasulullah, wahai seluruh manusia, tubu ilallahi, bertaubatlah kepada Allah, memohon ampunlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah.
Fa inni atubu fil yaum, sesungguhnya aku bertobat pada satu hari, ilaihi kepadanya, mi'ata marrah, dalam 100 kali. Maka Imam An-Nawawi dalam kitabnya mengatakan minimal istighfarnya Rasulullah SAW itu dari jarak jumlah 70 sampai dengan 100 kali. Perawi dari hadis ini adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar masuk Islam 3 ataupun 4 tahun sebelum Nabi SAW wafat, tetapi beliau langsung membuat simpul-simpul untuk beristighfar dalam satu harinya minimal 1000 kali. Mendengar kalimat ini. Kenapa? Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga itu 70 sampai 100 kali. Tidak boleh aku harus lupa dengan Rasulullah. Maka Al-Qur'an menyatakan sampai 1000 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita, jemaah? Jangan-jangan kita pada hari ini jangankan istighfar mengucapkan kalimat Allah mungkin masih terhitung. Ya. Masih terhitung, ini memang sepele, jemaah. Sangat sepele dan sangat kita anggap remeh. Koneksi dari hadis Rasulullah yang kita bacakan tadi bahkan dengan ayat Al-Quran sangatlah kuat, memberikan argumentatif yang sangat kuat kepada kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Teruslah bersegera dalam memohon ampun kepada Allah. Kenapa jemaah rahmatullah? Allah jelaskan lagi di dalam surah An-Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Aku katakan kepada, ini adalah ayat untuk kaum Nabi Nuh. Di surah An-Nuh disebutkan faqultu astaghfiru rabbakum, mohon ampun kepada Allah. Kau telah banyak mendustakan Nabi Nuh. Maka ayat ini turun untuk diberikan kepada umatnya Nabi Nuh. Innallaha kana ghaffar, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Kenapa Allah Maha Pengampun? Karena pada saat itu kaum Nabi Nuh tidak ada yang mau ikut dengan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam yang umurnya bahkan sampai 900 tahun ya, 900 tahun lebih umurnya, tapi yang masuk ke dalam agama dari Nabi Nuh alaihissalam, agama Islam, hanyalah sedikit, bahkan bisa dihitung. Makanya Allah buat banjir bandang seluruh dunia pada saat itu. Menjadi sejarah pada hari ini, sehingga banyak bukti-bukti dari sejarah yang telah diteliti oleh para arkeologi. Hadirin yang rahmatullah, dalam surah tadi salah satu alasan kenapa Allah untuk memberikan kita ayat kenapa harus beristighfar, karena Allah sayang kepada kita, karena Allah sayang kepada hambanya. Karena dengan istighfar itulah seluruh dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh permintaan yang ingin kita minta akan Allah kabulkan, akan Allah mudahkan. Mungkin yang selama ini kita lantunkan doa dalam sholat kita, dalam tahajud kita belum terkabul-kabul juga. Bukan karena usahanya, bukan karena dari berapa banyak yang telah dia usahakan, tapi bisa jadi kita masih sedikit dan minim istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah menjadi bahan evaluasi kita, khususnya kita di negeri Pulau Simelu ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam lanjutan ayatnya Allah mengatakan wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Seakan-akan jika engkau betul serius istighfarnya tadi, maka apa yang akan aku berikan? Wa jannatin, kesuksesan, taman-taman yang tumbuh, surga bukan hanya dunia tapi juga di akhirat. Seluas apa surganya? Arduhas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Bayangin jemaah rahmatullah. Apa yang kau inginkan kata Allah? Baru satu amalannya, hanya istighfar saja. Tapi Allah berikan kita banyak kenikmatan yang Allah berikan. Seakan-akan Allah katakan wa jannatin arduhas samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Ingat di akhir ayatnya, wa'iddat lil muttaqin, yang Allah sediakan khusus bagi mereka yang konsisten, bagi mereka yang menguatkan ketakwaannya, yang tidak setengah-setengah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati jemaah rahmatullah, karena dalam Al-Qur'an banyak sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang pada hari ini, mohon maaf, salat salah satu contohnya
tetapi maaf belum mengerti dari bacaan yang kita katakan. Padahal dalam surah Al-Ankabut ayat 45 itu Allah dari awal telah mengatakan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Pelajari terlebih dulu dari wahyu yang telah kuwahyukan. Pelajari dulu kitab yang telah aku berikan kepada kalian. Baru ayatnya wa aqimis shalah. Baru dirikan salat. Coba kita cek pada hari ini. Mungkin dari kita masih ada gerakan yang belum tepat sesuai dengan tuntunan Nabi. Mungkin dari kita ada yang belum paham apa yang kita bacakan dalam salat kita. Makanya wajar kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian salat, jangan kalian dirikan salat tapi kalian dalam keadaan mabuk. Siapa itu ciri orang mabuk? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai mereka paham apa yang dikatakan. Baca Al-Fatihah tapi paham, bukan hanya dari mulut saja. Kalau pada hari ini kita hanya baca Al-Fatihah tapi tidak mengerti dari tafsir dan maknanya, berarti kita sama seperti sukaro kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mabuk yang hanya bisa ngomong saja tapi perilakunya tidak pas. Makanya ujung dari hikmah dari sholat pada hari ini tidak nampak. Karena salah satu kita melihat kesuksesan dari sholat saja orang-orang mukmin, khususnya para global di negeri kita ini, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat saja kalau sudah dapat pasti tercegah itu semua kemungkaran dan kekejian. Kekejian adalah langsung dari perut sampai ke atas, mungkar dari perut ke bawah, kemungkaran dari perut ke atas, semuanya pasti akan terlewati. Kenapa? Karena betul salahnya. Dan para ulama dalam fikih juga mengatakan salah satu bentuk Allah terima ibadah seseorang itu dua. Kalau tidak, pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba berdasarkan sunnahnya Nabi SAW. Dua saja. Amal apapun itu dua ini saja kita. Yang penting ada dalilnya, ada yang dicontohkan Rasulullah. Sudah. Insya Allah akan Allah terima itu semua. Maka jamaah rahmatullah, mari kita cek pada hari ini ketakwaan kita kepada Allah. Jangan-jangan kita masih kurang. Jangan-jangan kita masih banyak dari segi kuantitas saja, tapi dari segi kualitas kita masih minim. Makanya sinyal kita nggak kuat. Sinyal kita kepada Allah tidak kuat, sehingga apa yang kita minta lambat sampainya. Karena apa? Karena belum kuat sinyalnya tadi, belum paham apa yang dikatakan. Seorang bawahan bertemu dengan atasannya, berbicara tapi tidak di situ jiwanya. Bagaimana informasi bisa masuk? Tidak bisa masuk informasi, tidak bisa apa yang diberikan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Makanya seperti orang yang mabuk, sukaro kata Allah SWT. Maka jamaah rahmatullah, mari kita perbaiki pada hari ini. Ayat selanjutnya Allah katakan, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidh wal-'afina 'anil nas. Siapa itu orang-orang muttaqi? Mereka yang senantiasa konsisten yunfiqun, menggunakan fi'il mudhari'. Yunfiquna fis-sarra', baik dia dalam keadaan yang agak susah, agak sedikit susah, wad-dharra', sedang-sedang, wal-kadhimina al-ghaidh, menahan amarah, tidak mudah marah, wal-'afina 'anil nas, 4, mudah memaafkan orang lain. Orang yang senantiasa membantu orang yang lemah. Kalau tidak ada harta, dia bantu dengan pikiran. Kalau tidak ada ide pikiran yang cerdas, dia bantu dengan tenaganya. Karena berinfak banyak dalam agama. Bisa dengan harta, bisa dengan pikiran, bisa dengan tenaga. Karena luas agama Islam. Maka pada hari ini, kalau kita merasa ada sahabat kita membutuhkan, contoh misalnya di negeri Palestina yang pada hari ini dibombardir oleh orang Zionis, laknatullah alaihim, bagaimana kan kita? Apakah kita masih mau berinfak? Aku masih dalam keadaan yang sarra wa dharra. Saya saja masih belum cukup untuk hidup. Bagaimana ingin berdonasi ke Palestina? Jangan. Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Baik itu dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Bebas. Yunfiqun. Walaupun hanya 5.000, walaupun hanya 10.000, apapun lebih daripada itu. Maka jamaah rahmatullah, inilah peluang kita semuanya. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah bebaskan dari kaum Zionis yang pada hari ini membantai dari para sahabat dan ikhwan kita. Bahkan banyak dari para kalangan dai ataupun kalangan ustadz dalam media sosial mengatakan, kenapa kita harus membantu dan berinfak kepada Palestina sampai miliaran-miliaran? Apa hubungan kita? Kalau ada mendengar media seperti ini, berarti dia kurang membaca sejarah. Kurang membaca sejarah.
Kita sudah tahu jemaah rahmatullah, salah satu rumah yang diwakafkan untuk membacakan proklamasi di Pegangsaan Timur nomor 56 itu adalah dari seorang ulama yang mewakafkan rumah itu sehingga dibacakanlah proklamasi. Negara yang pertama kali mengakui negara Indonesia, Mesir, dan mufti yang pertama kali adalah berasal dari Palestina. Bagaimana kita dalam umat? Pasti sangat kuat. Dulu kita dijajah, mereka bantu secara de facto, ya. Karena kalau didirikan sebuah negara harus ada pengakuan dari negara lain. Kalau tidak ada dari Mesir dan Palestina, bagaimana kita bisa merdeka, jemaah? Oleh karena itu banyak orang yang pada hari ini mengeluarkan infak, yang ngerti akan sejarah, ya. Kalau dulu Palestina membantu kita, maka kita harus lebih juga membantu kepada mereka. Nah, itulah maksudnya kata Allah, yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghayz, menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, akan memaafkan antar sama manusia. 4 ini jemaah Allah dalam surah Ali Imran 133, 134. Kalau kita amalkan, Allah akan berikan wa jannatin arduhas samawati wal ard. Akan Allah berikan kesuksesan, akan Allah berikan kemudahan, akan Allah berikan ketenangan hidup dalam diri kita, sehingga pada hari ini mungkin kita merasa kekurangan, Allah akan berikan kenyamanan, ketentraman. Karena dua dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 38 itu, dua yang diinginkan manusia, ya. Kalau tidak adalah tenang, pasti adalah senang, ya. Kalau tidak tenang, pasti adalah senang. Itulah kenapa Allah katakan kepada Nabi Adam, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khauf. Dia tidak akan takut. Kalau tidak khawatir berarti tenang. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan sedih, berarti dia adalah orang yang bahagia di mata Allah SWT. Tenang dan senang adalah salah satu prioritas dalam hidup kita. Maka tidak ada caranya kita mencari dua ini kecuali kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan membantu antar sesama, dengan menginfakkan sebagian harta kita, memperbaiki hubungan kita di mata Allah dan juga antar sama manusia. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin ini adalah nasihat yang telah kami sampaikan, mudah-mudahan dapat kita bawa pulang dan dapat kita renungkan. Kita bacakan lagi tafsir surah Al-Imran ayat 133 dan 134-nya. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.